cukup padat ya, cukup padat. Dan ini saat isinya mirip sama yang dia sampaikan juga di event-event yang lain. Oke, oke, kedengeran ya? Oke. Nanti kalau mau nanya langsung silakan. Oke, Pak. Ya, jadi judulnya tentang overview Sunda Banda Art Metalogini. Ini sama dengan materi yang dia sampaikan di Surabaya Desember kalau nggak salah. MGI juga tentang Sunda Banda Art juga sama, tapi lebih sedikit ada lebihnya dikit, tapi mirip. Oke, ya jadi kalau terkait endapan mineral ekonomi sebenarnya di kampus kita kalau ada yang kawan-kawan S2 di sini atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau gitu ikut acara, kita ada student chapter MGI yang aktif tiap bulan, ada kegiatan sebenarnya. Kemarin kemarin itu baru ada kegiatan pekan lalu itu tentang porfiri. Selalu tentang porfiri, pekan lalu Sabtu Sabtu yang kemarinnya lagi itu tentang porfiri oleh Pak Reza. Reza itu teman adik kelas saya dulu di Gama, dia ex Freeport, sekarang di Amen ID, pernah di Jires juga. Nah, nanti kalau ada, ini saya coba share ya, kalau ada kegiatan lagi SMGI, mungkin kalau ada di Jogja atau kalau ada minimal ini, ya kita bisa inilah untuk tambahan-tambahan ya. Dalam waktu dekat juga kan ada momen IAG ya, di mana? Ada yang ikut nggak di sini? Di Jogja, November besok. Nanti kita juga insya Allah mau ngadain tentang apa sana, nikel, workshop nikel. Oke, kita lanjut di sini tentang emas. Jadi ada metalogeni, masih ingat ya di pertemuan pertama, kedua itu kita bahas metalogeni. Nah, di sini kita khusus Banda Sunda Banda Art. Utamanya kalau disampaikan masuk Mandarin ini kemungkinan lebih banyak di Jawa sampai di Jawa ya. Apalagi terkait epithermal karena memang beliau banyak membahas tentang epithermal. Oke, Sunda Banda Art, metalogeni, metal mineral, fosil. Oke, outline-nya seperti ini yang dibicarakan. Jadi kalau orang membicarakan sebuah mineral deposit memang biasanya seperti itu dari tektoniknya dulu, kemudian baru apa aja yang ada di situ, baru nanti fokus di prospek biasanya. Kita langsung saja. Hmm. Secara tektonik seperti ini kan, secara tektonik. Kemudian ini sudah disederhanakan ya, saya tahu Simanjuntak Barber 96 yang disederhanakan. Seperti ini tektonik Indonesia, kemudian ini yang punyanya Hal dan Stefan Nova. Setahu saya ini juga dipakai di eh, siapa namanya? Kinzhau. Kinzhau juga pakai karena ada beberapa peneliti tentang alih tektonik Asia Tenggara ya. Nah, ini salah satunya dipakai petanya. Jadi kalau Anda melihat ini berarti ada tinggal melihat terrain atau basement sebelum magmatisme. Ya, sebelum magmatisme apa? Ya. Kemudian ini tektonik sekarang. Kalau kita lihat ada pergerakan tektonik sekarang, kemudian fault yang hadir baik di laut atau yang di darat, ya kan? Yang mungkin dikombinasi juga dengan data-data BMKG di sini, di mana ada beberapa sesar aktif di plot juga, dan kemudian sebaran gunung api saat ini. Ya, jadi memang kondisi saat ini mirip sama yang kondisi di Oligomiosin ya, di Jawa. Kalau Sumatera itu berkata posisinya ini sama. Nanti agak kompleks di Sulawesi, ya, Sulawesi dari ini. Jadi kalau tektoniknya makin kompleks, maka magmatismenya mungkin keluar beberapa tipe. Nah, itu nanti magmatisme mempengaruhi dari deposit yang ada. Nanti setelah UTS kita bahas tentang kontrol granitnya. Ya. Nah, ini gambaran dari Gorfrock misalnya. Kalau kita bicara tentang deposit, kalau kita kemarin baru bicara epithermal ya. Sebelumnya apa sih? Porfiri. Baru tentang hidrotermal. Hidrotermal itu satu dari sekian banyak setting yang ada. Intinya secara mudah ya, endapan logam terutama emas atau tembaga itu hadir pada kondisi pembentukan magmatik gitu. Ini jadi magmatiknya walaupun ada yang non magmatik ya. Tapi kita lihat ada gambar yang pink-pink merah itu granitoid. Hampir semua endapan mineral itu berhubungan sama itu. Tinggal dilihat di mana beradanya secara leveling atau secara spasialnya terhadap magmanya gitu. Nah, jadi ini Allen Arc kita di Jawa, Allen Arc tadi Sunda Banda itu Allen Arc epithermal porfiri. Makanya kita bahas hidrotermal itu ini. Ada juga VMS CWU Back Arc. Nah, ini beberapa muncul di Sumatera banyak atau di mana Wetar.
di Flores, salah di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada orogenik, ini di beberapa di yang sabuk metamorfism, ya di Buru, Siram, Nabire, eh, beberapa Sumatera juga ada, hanya tidak tidak banyak, ya. Eh, Terus kemudian mungkinan Kalimantan juga ada, dan Palu, Palu Poso itu juga punya orogenik. Kemudian Continental Art kita kebetulan tidak ada yang Continental kecuali beberapa Kalimantan sama Sumatera yang katanya ada dari Sunda. Tapi ya buktinya agak beda juga sama batuan yang ada di Sunda ya. Di kontinental seperti di Amerika atau di Asia Tengah. Itu beda ya. Kemudian ada back arc, Carlin Style AU, kita jarang punya itu seperti itu. Kita mohon Spring AU itu jarang juga, yang back arc itu jarang karena memang kita di Island Arts yang ini ya, bukan Continental Art. Oke, jadi magmat possible melakukan yang sudah pada arc, magmatic arcs-nya Porphyry, Skarn, epithermal, VMS. Jadi yang berhubungan sama sisi sini ya, berhubungan sama sini aja. Nanti kalau ada satu dua ya ini baru, kalau ada organik muncul. Adapun kontinental dan lainnya belum banyak yang PD menyebutkan ada, seperti di Papua itu tidak disebutkan juga sebagai kontinental ya. Oke, kemudian Sutur zone orogenik AU ada, Ophiolite zone lateritic NI untuk di ras yang ada ultramaficnya. Ini di Sunda Banda Up. Tapi opioid laterik NI tidak berkembang di Sunda Banda. Kenapa? Karena ya mungkin kurang banyak tersingkapnya, dan tersingkap umur lapukannya nggak setua Sulawesi dan Maluku. Organik ini masih dalam penelahan ya Sunda Banda. Jadi belum banyak ya. Mungkin kalau ada yang mau nyari di Timor Leste mungkin ada kali. Menurut saya ada ya. Ada di Timor Leste sini nggak? Belum ada ya. Mungkin aja ada itu. Karena metamorfiknya cukup kuat. Seperti ini aja. Kalau metamorfik kan sabuknya di sini nih. Di sini ada sabuk metamorfik kan di sini. Yang oligomers ini. Tapi batuannya batuan kapur. Di sini udah nggak keluar, nah di sini keluar lagi. Jadi di timur itu ada metamorfik, kalau ada kawan Timor Leste nggak ada ya. Biasa dulu tahun lalu kan ada tuh. Nah itu mungkin bisa mencoba mencari. Kalau di Kupang, kita belum pernah ada laporan itu ya, tapi coba aja. Karena di Buru, Seram itu sudah faktanya ada, dan sekarang banyak penambangan yang masih sifatnya merakyat. Ya, sini ada gitu. Kemudian di beberapa di sini ya, yang organik ya. Jadi ada metamorfisnya yang terangkat. Oke. Asia, Banda, Australia. Jadi ini kalau dibuat section, ini ada yang unik ya. Dari A ke A aksen. A aksen utara, jadi Island Arc Sulawesi atau Gorontalo Sangihe itu kan ada bentuknya per pulau, itu Island Arc. Makanya di situ ada epithermal banyak ya. Porphyry belum banyak ditemukan. Yang lain ada, yang VMS ada. Tapi kalau yang epithermal banyak, porfiri kenapa jarang ya? Karena masih vulkaniknya masih dominan, belum terangkat. Kemudian di Sulablok ini, di Pulau Tali Abu dan sekitarnya, itu terjadi seperti ini. Dan di sana ada granit ya, ada granit. Dan lagi dicari teman-teman tuh, karena Scar FE udah jelas, Scar FE-nya ada. Sama yang belum ketemu adalah gold organiknya. Belum ketemu, itu lagi dicari. Kemudian ada tukang besi, sedimen. Kemudian ada bagian selatan, timur, nah ini nih. Al Arc juga. Jadi kita dari utara ke selatan ada Al Arc. Ya, gitu ya. Jadi pemahaman ini penting. Kenapa? Karena di sinilah kita menggali. Jadi kalau kita mau belajar endapan mineral itu, geologinya difikskan dulu. Jadi adanya potensi yang lain, misalnya kemarin ada pertanyaan ya, tempat saya petermal apa ada yang lainnya gitu kan. Jadi kita lihat tektonik settingnya dan setting magmatismenya dan batuan basementnya tadi. Hmm. Ada apa aja kira-kira, kemudian level erosinya udah sampai mana. Ya kan, kompleksitasnya tergantung itu. Oke, kemudian kalau kita potong dari ke ini ke Halmahera, punya dua, ini kan ada ini ya, ada subduksi yang kayak gini nih, double. Ya, Halmahera Trends ini, kemudian ada dan seterusnya sampai ke Seram ini ada organik, kemudian di Arafura ada lagi masih vulkanik. Epithermalnya mungkin belum terbentuk karena masih baru ya. Gitu. Nah, potensi-potensinya sangat banyak ya. Jadi misalnya di yang kita baru ketemu VMS itu hanya ada di sekitar Pulau Pulau Wetar itu mana sih?
sekitar sini ya, yang smart apa namanya, Sem- perusahaan apa sih? Merdeka Copper, ya, ya tentang VMS ya, Vulcanic Massive Sulfide, ya endapan laut. Nah, itu juga potensi baru di situ, yang lain belum ketemu ya. Dan itu sebenarnya dulu ya tahun 90-an akhir mendekati tahun 2000-an Jepang berkeliling Indonesia itu untuk mencari itu di sekitar sini, di Southern Badak. Jadi di NTT terus ya itu ada eksplorasi untuk mencari VMS. VMS itu yang dicari nanti CUPBZN. CUPBZN. Kita belum bahas VMS ya. Tapi ya mau coba cari VMS. VMS itu endapan apa namanya? Hydrothermal vent, smoke apa namanya? Black smoke laut dalam itu yang kayak sedimen itu. Sudah pernah lihat ya? Nah, itu yang belum pernah terdeteksi di Jawa di itu. Belum banyak terdeteksi ya. Sebenarnya kalau dapat lumayan juga itu ornya ya, VMS. Dan hampir satu Indonesia ini ada harusnya. Ya, itu. Kemudian ini teori-teori tentang ini tadi kembali ke tektonik ya. Ini untuk regional ya. Jadi tektonik seperti inilah yang mengakibatkan tipe depositnya semakin ke timur semakin kompleks. Kalau kita lihat dari gerakan ini ya, tak 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 gitu kan, makin lama makin kompleks. Hmm. Yang hijau ini ultramafik ya, yang di Indonesia ya kalau yang ya, ya. Makanya nih kalau itu kan adanya cuma di hijau ini ya, kebetulan ya. Yang ultramafik, sama ultramafik. Tapi ya ini nggak tahu sih kalau di Papua New Guinea. Kalau di Papua sendiri ini kali kurang bagus. Ini ada di Raja Ampat yang kita sudah tahu. Kemudian di Maluku, beberapa Sulawesi, ini di Sarawak, salah di ya Sarawak ya ada. Kemudian di Filipina juga ada. Ini sama. Ini dari penghasil nikel kan sekitar sini. Plus vulkaniknya. Kalau kita lihat i- putih-putih titik ini adalah gunung api yang hadir akibat Ring of Fire itu. Nah, sehingga ini dulu Kartini sudah meninggal. Pernah menggambar ini juga ya, selain karya Mikkel, Kartini juga menggambar seperti ini. Ini ada Sunda Arc, Banda Arc. Dulu dibedakan ini Sunda Arc, Banda Arc. Sekarang Sunda itu batasnya di NTB dan NTT. Jadi di Bima itu batasnya situ. Nah ini dia. Nah ini sabuknya ada banyaknya 16 ribu oz. Ini ada 5,7 ribu itu Aceh. Aceh kan punya sabuk sendiri yang kecil sisa dari Sibu Masuk. Itu ada di Woyla yang itu. Ya punya yang grup Surya Paloh lah. Situ ada. Nah, ini 16 miliar ounce yang ini banyak. Ini rata-rata epithermal nih. Sumatera sampai Jawa kebetulan rata-rata mainnya masih di epithermal. Kenapa ya? Karena masih vulkanik. Ya. Jadi yang paling banyak di Jawa sebenarnya. Sunda Banda ini yang paling kaya di Indonesia itu dua. Kedua di Sunda Banda. Yang pertama itu di Papua. Secara yang sudah terproven ada terhitung. Ya. Potensi-potensi lainnya belum. Kalimantan itu harusnya lebih banyak. Tapi kan karena sendiri ya. Erosi udah kuat banget. Susah membedakan antara berbagai jenis tektoniknya ya. Gitu. Nah, yang masih sangat sedikit itu di sini. Ya, oke. Dan ini deh, ini hitungannya ya. Jadi setiap ada, jadi kalau ada Bapak ketemu investor mau eksplorasi di mana, ya pasti orang akan jawab di sini, di Jawa atau di Papua. Tinggal pilih. Karena udah 67, udah rankingnya tinggi. Lebih menjanjikan lah gampang gitu. Ini Western Sunda, yang ini Eastern Sunda. Jadi Sunda bagian timur nih. Yang ini disebut Banda. Jadi baginya tiga gini. Ya. Jadi Sabuk Sunda Banda dibagi tiga. Gitu. Oke, sudah ya. Nah, oke, sekarang ini ada dua konsep magmatism. Yang pertama itu mainnya di orogenik. Orogenik itu berarti di kayak di Bombana misalnya ada metamorfosis naik. Nah, itu juga ada levelingnya epizonal, mesozonal, epizonal. Masih ingat ya, waktu epithermal kan ada epithermal, mesotermal, hipotermal. Tapi yang pekan lalu ya, yang hipotermal dan mesotermal hilang karena eh, seiring penggunaan secara profesional tidak banyak tidak enak lah dipakainya gitu. Nah di orogenik masih epizonal, mesozonal, hipozonal. Ini contohnya di Bombana misalnya atau di Pulau Buru dan atau di mana gitu. Nah itu kita akan lihat emasnya ada sama siapa. Atau di awak emas kalau di sekitar Palu Poso, Poso ya. Itu ini ya, dan lihat sini ya. Kalau di arc sistem arc atau arc itu busur atau gunung apian maka sistemnya jadi yang kanan itu ya bisa via MS, bisa hot spring, bisa porphyry, stok.
Nah itu. Nanti ada teori yang lebih dalam lagi sebenarnya. Banyak. Ya, intinya di sini semua tergantung dari tipe magmanya. Sehingga memang kalau membahas mineralisasi, yang bahas tektonik, yang kedua magma type-nya itu apa. Atau yang tipe magma ada yang alkali, ada yang alkaline, ada yang sonsonitik, ada yang alkali, ada yang potasik, high potasik, ada yang ultrapotasik yang untuk uranium, atau ada yang lain-lain lah ya. Nah itu, nah itu nanti setelah UTS kita coba diskusikan lagi lebih dalam. Semoga mengerti ya. Memang agak susah. Oke, ini untuk nikel sudah ya. Kita langsung ke biar lebih cepat masuk ke ini ya. Oke, ke Jawa ini aja. Eastern sudah arc itu jadi banyak ya batuan yang nah itu ya, yang bawah ini. Nah, jadi banyak batuan dengan umur dimulai dari 50 juta tahun yang lalu sampai ke Ciemas dan terus Tumpang itu 3,7 juta, 3,8 juta. Itu semua ada mineralisasinya. Jadi yang agak unik di kalau mau tahu mungkin yang dulu pernah kuliah satu di geologi di mana orang nyebutnya oligomiosen. Oligomiosen itu pasti batasnya 5 juta ya. Walaupun umur-umur yang terdeteksi itu di atas 10 juta, 14 juta. Belakangan Tumpang itu keluar umur 3,87. Yang ya 3,87. Kemudian keluar lagi di Batu Hijau 2,2, 2,3, Elang 2,1 atau 1,9. Lebih mudah lagi. Nah, terus sekarang di statement umurnya di porfirinya ada yang 1,1 dan kemudian ada yang cuma 0,2. Jadi 2000 tahun. Masih kuarter. Jadi range umurnya tuh melebar ya. Jadi sekarang tuh jalurnya itu tapi umur mineralisasinya tuh ternyata jauh. Ada yang puluhan juta sampai ada yang sehingga sekarang menarik lagi di apa didatengin mineralisasi yang berumur muda. Ya, yang umurnya dikurang dari 2 juta itu ternyata lebih bagus untuk porfirinya. Ya, dan kita nggak pungkiri ya, di misalnya di Jawa itu ada Trenggalek, nah di Gunung Utaranya Lawu ada juga, di Liman juga ada, di Liman Tua dan Lawu Tua itu ada mineralisasi emasnya juga, tetap ada. Jadi ada. Pongkor tuh kalau nggak salah 2,5 juta, 2,8 ya. Pongkor tuh muda juga. IP termalnya masih muda, Bogor ya. Gitu. Nah, kemudian ini untuk LCP thermal deposit ini papernya Pak tadi Pak Sumandaru sama Pak Arif Profesor Arifin Idrus. Dia membahasakan ini Cibaliung dan sektor-sektor epithermal. Jadi Jawa bagian barat itu rata-rata di epithermal. Jadi kalau Bapak mau belajar benar-benar mau melihat case vein di mana berada ya di Jawa Barat, Banten atau orang nyebutnya Bayah Dom. Bayah Dom di mana kompleks gunung api Dom dari Bayah ya, Banten ya. Yang dulu tambang emas pertama Indonesia setelah Labang Tanda itu adalah ini Cikotok ya, Cikotok dan Cirotan di sekitar situ juga. Baru terakhir ketemu Cibaliung, Cibaliung dan Pongkor kemudian Cibaliung dan beberapa di Bandung dan Garut juga ketemu. Hanya grade-nya masih kembang kempis lah gampangnya gitu. Ya, gitu. Jadi Jawa itu emang banyak banget kayaknya, Pak. Jadi kalau main ke Banten masih banyak penambang. Jadi rata-rata kan kalau Pak eksplorasi kemana atau di perusahaan ada sekitar ada emas, ya minimal orang Jawa Barat lah itu yang ngolah-ngolah itu. Memang dari nenek moyangnya udah zaman Jepang tuh udah ini. Zaman Jepang ya, pertama tambang Cirotan itu. Kemudian apa lagi ya? Jadi ya satu dua tiga ada Petung Kriono. Ini yang agak unik. Ada di jalurnya bagian utara tapi tetap batuan-batuan tua. Ya, Petung Kriono itu Bobot Sari di ya, selatannya Brebes, Kebumen utara lagi gitulah. Kalau lebih gitulah ya. Pekalongan selatannya lah. Kalau nggak tahu. Jadi itu ada vein. Saya juga pernah eksplorasi di sekitar Cilongo, Purwokerto. Itu juga ada emasnya. Ada, tapi kita susah banget deteksi sistemnya. Bahkan ada yang emasnya lebih ke sedimen hosted ya, lebih ke sedimen gitu. Tapi mirip thermal tuh sekarang masih tambah namanya Gumelar. Ditambah rakyat tuh masih tinggi banget tuh grade. Kemudian di Jawa Timur banyak ya, Jawa Timur tuh banyak. Tapi ini Dalang Turu Trenggaleknya lebih yang Trenggalek. Tapi sekarang masih agak kasus ya. Jadi bupatinya nggak suka pertambangan, jadi belum lanjut sampai menambang akhirnya. Oke, ini papernya. Nanti coba saya kalau saya lupa saya masih simpen nggak ya? Ada itu kalau untuk jadi acuan untuk thermal di Indonesia ya. Ini
Ya, jadi hostnya apa? Ada diorit Cibaliung itu ada diorit dan riolit plak dom. Feednya kurang lebih ada satu dua Cikoneng Cikubitung, setahu saya. Gradnya lumayan tinggi, kemudian sebelahnya ada tapi nggak terlalu banyak, nggak sebanyak Pongkor. Ya, ini juga hadir di dekat Batuan Kuarter. Coba lihat umurnya mana ya? Umurnya 11 juta, tapi dia sekitarnya itu banyak batu pasir dan satelitnya malah batu gamping. Ya, jadi eksplorasinya dulu agak unik juga ya, agak susah. Ketemu singkapannya setelah berapa lama, setahunan itu nggak salah. Dalam cerita-cerita yang menemukan satu bagus ya udah baru itu diikutin. Agak beda sama tempat lain kan ini. Karena daerahnya bergelombang, Pak. Kalau mau tahu, jadi penambangan sana udah minus di bawah air laut, di bawah nol, level nol. Karena emang dekat pantai. Oke. Kemudian Kerta, Kerta juga sama serupa di setel selatannya lagi di Cibaliung, Kerta dekat Sukabumi. Extension caldera bimodal vulkanisme. Ini ada istilah bimodal vulkanisme. Ini saya kebetulan pernah nanya juga sama beliau, kan pernah ngisi bareng Peter Mang waktu tahun 2016-an ya. Itu ya bimodal itu maksudnya ada vulkanisme tapi ada basalt juga. Jadi ada andesit basaltik, ada tipe andesit basaltik. Maksud itu yang dimaksud sama dia bimodal. Saya awalnya juga nggak tahu bimodal itu apaan. Maksudnya tuh itu. Ya nanti kalau biar nggak ini bingung. Oke, rata-rata extensional structure. Ya memang kalau fan itu rata-rata di gasnya ya, bukaan gini. Jadi kalau ada sesar, dia pas bukanya, atau di gasnya, gas fracture. Itu, epithermal. AUAG rata-rata ya, AUAG dan beberapa pongkor punya M oxide, kemudian itu aja. Ada yang punya SB tinggi. Kalau daerah Sumatera, SB-nya tinggi-tinggi banget. Sama arsennya, base metal juga. Kalau kalau di Jawa ini, AUAG, AUAG. Jadi fan itu benar-benar putih, kecoklatan, kekuningan, tidak terlalu banyak base metalnya di sini ya. Oke, mesin daya Gunung Peti saya udah pernah ya, kurang lebih emang kayak begini-begini lah. Sampai sekarang daerah-daerah ini masih ditambang salah perusahaan. Kalau yang tidak aktif tambang, biasanya daerahnya itu pasti ada penambang rakyatnya, dalam tanda kutip ya, ilegal gitu, pasti ada. Karena emas itu secara tradisional atau secara sederhana bisa diekstrak. Itu makanya ya makanya itu kalau nyari perusahaan tuh pengen banget nyari emas ya karena emas itu selain harus bagus kalau bagus bisa diusahakan sampai total industrinya kalau tidak ya tinggal panggil aja orang Jawa Barat lah. Dapat itu. Oke, kemudian kita ke bagian Istan Sundanya. Ya, ya, ini tektoniknya agak ada yang berubah kalau kita lihat makanya nanti di Banda Art di Banda Ambon Seram dan sekitarnya Tanimbar itu saya nggak tahu ya belum ada di laporan temukannya epithermal. Setahu saya Petermal terakhir dijumpainya di sekitar sini. Ini salah. Apa ya di sini ya? Sekitar NTT itu ada satu blok epithermal. Hanya belum banyak dikembangkan ya karena memang akses ya. Jadi waktu presentasi ini Pak Sukmandono mengatakan juga bahkan di event yang nasional internasional ini disampaikan memang epithermal di Indonesia itu memang datanya banyak di Jawa. Emang kenapa? Ya karena memang eksplorasi di situ sudah cukup detail. Ya, Indonesia itu yang eksplorasi yang tidak terlalu detail itu ada di sini. Di Sunda Banda sama di Maluku itu masih minus. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Jadi kemungkinan masih bisa dijumpai lokasi-lokasi baru. Apalagi ditemukannya tektonik yang agak berbeda di sini. Ini namanya rollback mechanism. Ini. Nah, disinilah terjadi yang unik-unik gitu. Nah, ini wetar. Nah, wetar itu keluarlah VMS-nya dari VMS itu dapat laut dalam ya. Kemudian dia keluar jadi ada singkapannya dapat sampai sekarang masih bagus tembaganya. Masih diproduksi ya. Punyanya Merdeka Copper ya. Nah, ini ya. Padahal ketemunya dari zaman 80-an kalau nggak salah tuh. Wetar tuh lama banget tuh. Eksplorasinya orang-orang zaman dulu keren-keren lah. Oke. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini yang bagian timur rata-rata itu bukan lagi epithermal yang muncul di permukaan atau ini ya. Yang rata-rata porfirinya. Entah mengapa mungkin karena lagi lebih dari umurnya makin lama makin muda emang. Lebih ke porfirinya atau memang epithermalnya belum memang nggak banyak ya nggak banyak
Walaupun di sekitarnya ada tambang-tambang rakyat ya, tapi kalau secara industrial masih didetailkan terus ya epithermalnya. Yang dicari porfirinya. Misalnya selogiri epithermalnya ada sedikit banget, tapi porfirinya oke. Hanya nggak jadi tambang ya karena ada masalah non teknis. Kemudian Tujuh Bukit, walaupun porfirnya banyak, tapi yang diambil itu epithermal yang sekarang. Epithermalnya 1,4 miliar onsis, jadi kurang lebih 40 ton emas target akhirnya. Oke, kemudian Brambang Selodong ini porfirinya, walaupun epithermal banyak ya di sini. Tahu sendiri ya banyak tambang itu ya. Ya sampai di Mandalika yang terkenal itu ya ada tambang di sekitar sirkuit nah itu dia. Memang banyak epithermalnya tapi ya konsepnya agak beda, bukan vein banget. Elang itu yang diambil semua porfiri ya oleh industri ya. Ya epithermal tetap ada tapi lebih orang lebih mencari porfirinya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Saya lanjut sebentar, ini model yang mungkin bisa jadi acuan dari Pak Marion Adi Mariono tahun 2018 waktu menyimpulkan porfiri di Sunda Banda Art. Jadi inilah model yang cukup representatif untuk kita. Kenapa? Karena memang ini diambil dari batu hijau. 70% sisanya dikonfirmasi ke banyak deposit. Jadi ada porfiri di bagian tengah, ada equivalent diorite stock bawahnya, kemudian ada HS di atasnya atau diameter di sekitarnya ini ya. Dan ada fan atau di sistem luarnya. Nah ini setting ini ada kilometernya ya. Nah tuh, nah, skalanya kan kelihatan ya. Ya ada skalanya itu 1 kilo ya itu. Jadi besarnya porfiri itu sekiloan aja. Nah itu yang ini jadi model ya. Kalau mau lihat model di Indonesia ini aja diplot. Insya Allah nggak jauh-jauh beda. Batunya pun mirip-mirip. Oke, kemudian kalau porfiri batu hijau seperti ini. Yang ini kan porfiri ya. Yang ini tengah. Dari intrusi yang 1 kilo atau 1,5 kilo, porfirnya tuh 200-300 meter aja biasanya. Mol-pol di 400 meter tuh udah gede banget. Nih. Nah, seperti ini kan sekilo ya. Nah, nggak terlalu besar. Tapi ini pun udah luar biasa ya. Ini elang CWU sepekat. Ini elang yang sekarang lagi mau ditingkatkan kembali. Elang juga. Ini ketemunya udah lama, sampai 20 tahun baru mau dikembangkan lagi karena batu hijau kan masih ini aktif. Sekarang punya aman mineral ya. Nah, salah porfiri ketemu. Temuan epithermal di mana? LS Cibaliung. Nah, Cibaliung itu ada intrusinya, hanya porfirinya nggak terbentuk. Jadi lebih ke LS. Nah, LS betulnya kayak gini. Cakep-cakep dia. Kalau untuk hiasan bagus. Ini settingnya beliau di Kerta. Jadi airnya akibat magmatik juga, tapi jaraknya jauh. Itu. Vulkanik Massive ini wetar. Ini di laut. Jadi sebelum pas ke subduction system, ini banyak kayak gini. Nah, ini yang masa depan ya. Bahkan saya yakin sekarang udah ada yang nambang di laut ini. Hanya nggak bilang-bilang. Namanya laut kan nggak punya negara ya. Nah, ini jadi potensi di Indonesia di mana aja, potensi di Indonesia dia menyampaikan harusnya kita bisa nyari di sekitar sini. Karena wetar udah ketemu ya, pasti di studi ini udah ada nih. Hanya masih di laut. Jadi the CUAU tuh di sini. Dan tuh depositnya masif, Pak. Kadarnya puluhan persen. Ya, masif soalnya. Jadi kalau lihat di ini, nah ini kan hidup nih. Nah ini yang hitam ini black smoke namanya, itu mengeluarkan PBZN dan kapur langsung dari laut, langsung. Ini ada romang, ya kan, sini. Sekarang lagi dikembangin tuh. Ya banyak ya yang dikembangkan di sini. Intinya beda tipe ya pasti beda geologi, beda cara bermain, eksplorasinya pun beda. Ya ini kali kuning banyak ya. Organik adanya di mana nih? Ini nih di Bombana, di Pulau Buru dan di Seram. Sebenarnya di Nabire ada ya, nggak disebut sih. Kalau nikel udah paham ya. Kalau nikel kan. Oke sampai sini ada pertanyaan. Waktu kita tinggal beberapa menit nih. Silakan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, tidur. Belum ada Bapak. Ya, Silakan kalau atau perwakilan udah nanya, kalau enggak ya saya cukupkan. Nanti syaratnya saya kasih. mungkin dari saya sedikit ya Pak ya. Ya, Kalau untuk nikel Pak,
itu kalau saya lihat dari historisnya di Kalimantan Selatan itu juga ada ditemukan gitu Pak. Dulu ya untuk Sekarang nikel. Pak. Ya, silo Itu ya. historisnya Silo. itu gimana ya Pak prosesnya ya? Oke. Oke, ini untuk nikel ya. Kita belum bahas nikel ya, Mas. Nikel kan intinya batuan yang mengandung nikel dia terlateritasi kalau mau cari laterit atau kalau mau cari sulfide berarti ada reaksi magmatisme pada seri of violet gitu kan. Cuma itu aja Hmm. nikel tuh. Ya, gitu aja. Nah, di Kalimantan Selatan mana petanya sih? Nah ini satu, tapi yang ini ya. Satu ini ada metamorfisme tapi nggak lapuk. Yang ini nih Pulau Silo, Sebuku, Sebuku, ya Sebuku ya? Kayak Sebuku sih. Pulau ya, Silo, ya Silo. Ya itulah. Ini ya. Nah, saya udah pernah juga situ. Jadi dia nyari juga pentraditnya. Jadi ada magnetit pentradit yang hadir akibat reaksi Gabro ke serpentinit gitu. Gitu jadi ada apuk. Makanya EV-nya tinggi banget ya. EV tinggi banget, nikelnya sih ngedrop ya. Tapi kalau sekarang sih nikelnya cukup lah 1,2 kali. 1,5. Jadi tinggi. Ya, intinya ada violet yang tertinggal dan dia terlaterisasi atau di silo sendiri karena dia pada zona magmatisme dia muncul reaksi. Nah, jadi ini yang jadi PR nanti ke depan itu Bapak kan makanya harus paham kemarin saya sebut pahamilah porfiri. Nanti untuk nikel pun kalau kita tidak terbiasa bermain di hidrotermal, kalau kita tidak biasa bermain di hidrotermal, melihat magma, melihat reaksi-reaksi metasomatisme, nanti nikel pun ke depan kalau udah habis, orang akan berpikir untuk mencari yang tadi, yang seperti Sebuku udah dimulai di beberapa blok inko di sekitar Soroko Baratnya itu apa sih namanya? Itu udah mulai dan dulu udah mulai dicari itu, ya kan? Pentadit pun hadir di Pomala, saya lihat ada dari sampel-sampelnya, tapi belum menjadi deposit ya. Masih satu spot-spot aja, kayak pirit gitu. Ada, jadi artinya peluang itu tetap ada. Peluang pentradit vein. Jadi vein nickel sulfide di Indonesia tuh banyak. Setahu saya nih, oh, ada bocoran lah, ada bocoran. Misalnya di Raja Ampat kemarin ke kasus tuh. Nah, ini Wegio itu ada tulisan Wegio. Nah, Wegio itu juga punya. Itu malah kelihatan. Udah ada, hanya ya namanya juga di Taman UNESCO Geopark nggak bisa lah. Agak susah. Begitu, Pak. Jadi ada ya, bagaimana prosesnya ya oviolet. Jadi kita pahami tektoniknya dulu. Tektoniknya oviolet. Oke. Kedua harus ada sistem magmatik. Sistem magmatiknya di oviolet bagaimana? Ya ada oviolet itu ketika dia ada sistem magmatik ada dua nih. Ada pembentukan gabro, diabas atau ya serial oviolet ya. Atau pembentukan plagiogranit. Nah itu magmatik. Nah magmatik ini jadi kalau kita tahu magma, magma itu kan ultramafic yang meleleh. Nah meleleh itu biasanya nanti meningkatkan air. Nah, air itu yang membawa logam-logam dari batuan, dipindah-pindahkan. Konsepnya kan begitu. Makanya tadi bagaimana cara memahami mineralisasi Indonesia, ya carilah magmatismenya. Insya Allah ketemu itu. Dan semua tipe magma punya logam yang berbeda. Tadi VMS juga sama. VMS itu kan magma basaltik yang di laut, ya mirip sama bentukannya diaphyllite kompleks. Kemudian keluar, gitu. Gitu aja ya, nanti itu. Kalau di Papua New ya. Guinea sudah ketemu Pak, yang pentradit. Banyak. Nanti coba dicari searching Google. Nickel sulfide di Papua Nugini ada, udah ketemu. Artinya di Indonesia juga ada, harusnya ada. Hanya kita masih banyak tanah merahnya, jadi tanahnya aja lebih murah diambilnya kan. Kopentrad itu agak mahal produksinya ini ya, biaya eksplorasi sama ini. Karena kayak nyari emas. Ya tapi sekali dapat kadarnya 10% gitu-gitu, beda. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya nanti mungkin kita bahas lagi ke depan. Jadi ada magma dan reaksinya ya. Jadi reaksi-reaksi yang disebut alterasi hidrotermal pernah saya bahas ya. Atau ada metasomatisme itu yang juga penting dipahami ya. Karena nggak semua batuan itu harus teralterasi hidrotermal. Oke, ya seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini jam berapa sih? Oh, udah mau jam 5. Gimana? Cukup? Ya udah. Oke, nanti untuk UTS saya akan sampaikan di grup soalnya. Saya belum belum buat soalnya ya. Oke, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kalau terlalu cepat ini.
Oke, nanti saya share slide-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.